Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban UTS dari perbandingan pendidikan. Nomor 1, ruang lingkup studi perbandingan pendidikan meliputi berbagai faktor dan kondisi sosial, baik itu kondisi natural yang sifatnya pasif maupun kondisi yang sifatnya aktif, seperti faktor spiritual dan juga ide-ide berupa humanisme, sosialisme, dan demokrasi. Dalam studi ilmiah dikenal dengan dua macam objek, yaitu objek formal dan objek material. Sasaran objek formal adalah sistem teori dan praktek pendidikan yang ada sekarang yang berlangsung pada berbagai masyarakat atau bangsa dengan menggunakan pendekatan perbandingan, sedangkan objek material studi perbandingan pendidikan adalah masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yang mencakup masalah yang sangat luas. Masalah hidup dan tingkah laku kehidupan manusia. Urgensi pendidikan di Indonesia memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan di Indonesia yang harus diselesaikan sesegera mungkin. Selain itu, pendidikan yang tepat akan melahirkan pola pikir yang baik pada seseorang yang nantinya berdampak pada peningkatan kreativitas. Untuk soal nomor 2 adalah sejarah perbandingan pendidikan. Pluto SM Diskus tentang penyelenggaraan pendidikan oleh negara telah dibahas secara filosofis. Buku Republika menggambarkan bagaimana pembinaan sebuah negara, masyarakat, dan pendidikan mesti dilakukan. Harun al-Rashid didirikan Bait al-Hikmah yang merupakan perpustakaan sekaligus lembaga pendidikan yang bersifat internasional. Pierre du Bois seseorang penasihat Raja Philip VI dari Prancis yang mengusulkan didirikannya sekolah internasional. Bacon berkeinginan untuk mendirikan sekolah internasional sebagaimana idenya tersebut termuat dalam The New Atlantis. Comenius, seorang tokoh Morfia yang berusaha untuk mendirikan sekolah internasional yang akan diberi nama Ponsopia. Mars Antonio de Paris pada 1817 muncul sebagai perintis pengembangan pendidikan perbandingan berbagai ilmu. Dr. Fanny van Andrews misalnya berupaya secara sungguh-sungguh untuk menjadikan pendidikan sebagai wahana terciptanya perdamaian dunia melalui pendidikan nasional. Pada 24 Oktober 1945 berdirilah The United Nations of Perserikatan Bangsa PBB, salah satu program kerja PBB di bidang pendidikan melalui organisasi yang bernama UNESCO. Pada tanggal 4 September 1948, ASEAN Association atau Asosiasi Negara Asia Tenggara ketika berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, beranggotakan Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ilmu perbandingan pendidikan masuk ke perguruan tinggi di Indonesia sejak Fakultas Pedagogik Universitas Gadjah Mada UGM menjadikan pendidikan perbandingan kooperatif sebagai salah satu mata kuliah tersendiri hingga fakultas tersebut berubah menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan pada 1961, lalu berubah lagi menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Yogyakarta sejak 1964 sampai sekarang.
Dalam Universitas Negeri Yogyakarta UNY, mata kuliah perbandingan pendidikan ini tetap menjadi bagian dari kurikulumnya. Kurikulum 1990 YIN Patais masih menjadikan mata kuliah perbandingan pendidikan terutama di Fakultas Tarbiyah sebagai bagian dari kurikulumnya. Perubahan yang terjadi mulai dari kurikulum 1995 sampai sekarang ketika kuliah perbandingan pendidikan diubahnya menjadi perbandingan pendidikan negara-negara Islam. Perbandingan pendidikan adalah perbandingan teori dan praktek pendidikan antar negara yang ditinjau terhadap faktor pengaruh maupun sejarah perkembangan dalam rangka pengembangan sistem pendidikan mereka. Tumbuh saling pengertian, menghargai, dan meningkatkan kerjasamanya antar negara di bidang pendidikan. Ya, untuk selanjutnya saya akan memaparkan jawaban UTS nomor 3, bertujuan untuk meningkatkan saling pengertian antar bangsa dengan jalur menukar sarana dan prasarana melalui metode pendidikan, pelajar, dan gurunya. Sistem pendidikan internasional. Adanya kurikulum yang digunakan di SPK atau sekolah internasional tentu berbeda dengan yang diterapkan di sekolah negeri atau nasional. Perbedaan kurikulum ini lantas berpengaruh terhadap penyelenggaraan uji di sekolah. Di sekolah internasional ada tambahan ujian resmi berdasarkan kurikulum internasional yang diterapkan. Selain itu, sekolah internasional menggunakan bahasa Indonesia hanya sebagai bahasa kedua dalam kegiatan belajar mengajarnya. Sekolah internasional menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar dari tenaga pengajar dalam menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah jawaban nomor 4. Yang pertama adalah sistem pendidikan Mesir. Sistem pendidikan Mesir sangat senlistrik dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pendidikan dasar terdiri dari tahap premier, yang tahap persiapan pendidikan menengah, tahun pendidikan dasar, dan 4 hingga 6 tahun pendidikan menengah setelah sekolah menengah. Siswa bisa melanjutkan ke pendidikan kejuruan atau pendidikan tinggi. Di Belanda, tersedia lembaga republik dan swasta di semua tingkat sistem pendidikan. Sistem pendidikan dasar di Amerika Serikat adalah 12 tahun atau 12 grade. Mulai dari sekolah premier, kindergarten, sekolah persiapan atau dari elementary school, lalu berlanjut ke sekolah sekunder. Sekolah dasar dan menengah wajib bagi seluruh pelajar di Amerika Serikat. Namun, jenjang usia dimulai pendidikan yang berbeda-beda di setiap negara bagian ini. Bergantung pada kebijakan pendidikan yang berlaku secara filosofis, dirancang untuk mengembangkan pelajar yang sukses, individu percaya diri dan kreatif, serta warga negara yang aktif dan berwawasan yang luas dan berpengetahuan. Struktur sistem pendidikan di Australia. Struktur kurikulum Australia ditetapkan oleh acara sama dalam 8 pelajaran, yaitu bahasa Inggris, matematika, sains, pendidikan kesehatan dan fisik, ilmu humaniora, sosial, seni, teknologi, dan bahasa. Strukturnya berbeda dengan kelas 11 dan 12 dari jenjang SD sampai SMP, strukturnya sama. Untuk selanjutnya adalah problematika perbandingan pendidikan di Mesir. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Hal ini berdampak meningkatnya tuntutan atas pendidikan yang seterusnya meningkat pula jumlah murid. Yang kedua, sistem
birokrasi dan administrasi yang tidak tertata. Yang ketiga adalah infrastruktur yang tidak memadai dan problematika di Amerika. Kesulitan biaya pemerintah yang mendukung siswa untuk berhutang demi melanjutkan jenjang S1. Hal ini dikarenakan biaya pendidikan Universitas Amerika Serikat lebih mahal daripada institusi di bagian lain di dunia. Yang kedua, akses pelayanan yang sulit. Adanya kesenjangan antara sekolah di kota dengan komunitas miskin membuat pendidikan di Amerika Serikat tidak merata. Terlebih lagi di masa pandemi, di mana siswa harus bergantung pada internet dan platform dan komputer. Yang ketiga adalah pendidikan di Amerika yang belum beradaptasi dengan pasar tenaga kerja. Hal ini yang membuat meningkatnya jumlah pengangguran di Amerika Serikat. Selanjutnya adalah problematika di Belanda. Problematika di Belanda memiliki masalah dan kualitas dan kesetaraan dalam sistem sekolah, hingga banyak siswa yang gagal mencapai tingkat keterampilan dan kurang berprestasi. Selanjutnya adalah problematika pendidikan di Australia. Adanya gap di antaranya dua jenis sekolah publik dan private. Yang kedua adalah staf harus bekerja keras namun mendapatkan gaji yang kurang. Yang terakhir adalah 50% siswa mengabaikan studi mereka dan beralih ke bekerja. Ya, selanjutnya adalah kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan di Mesir. Yang pertama adalah melaksanakan pendidikan dengan program sistem sekuler, melaksanakan pendidikan dengan sistem Islam, kebijakan pendidikan di Belanda. Kebutuhan pemerintah kolonial Belanda untuk menyelenggarakan pendidikan di tanah jajahan lebih berorientasi pada semangat kolonialisme itu sendiri, yaitu suatu bentuk pendidikan sebagai tiang penyangga kekuasaan politik penjajahan. Beberapa ciri umum kebijakan pendidikan kolonial Belanda sebagai berikut. Yang pertama, gradualisme yang luar biasa dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Dualisme, sistem pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pribumi. Yang ketiga adalah kontrol sentral yang kuat. Yang keempat adalah keterbatasan tujuan sekolah pribumi dan peranan sekolah kebijakan pendidikan di Australia. Untuk selanjutnya, kebijakan pendidikan di Australia. Adanya Australia Qualification Framework menjadi salah satu faktor pengaruhnya AQV diselenggarakan sejak tahun 1995, yaitu kebijakan nasional untuk mencakup kualifikasi pendidikan tinggi, pendidikan vokasional, pelatihan dan tambahan sertifikat lulus sekolah ataupun disebut dengan Senior Secondary Certificate of Education. Kualifikasi pendidikan tinggi Australia banyak dihargai oleh dunia. Kebijakan pendidikan di Amerika. 1. Pemerintah pusat Amerika mengintervensi kebijakan pendidikan dengan cara memberikan tanah negara kepada negara bagian untuk membangun fakultas-fakultas pertanian dan teknik, membantu sekolah-sekolah dengan program makan siang, menyediakan pendidikan bagi orang Indian, menyediakan dana pendidikan bagi orang veteran yang kembali ke kampus untuk menempuh pendidikan lanjutan, menyediakan pinjaman bagi mahasiswa, menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian, pertukaran mahasiswa asing, dan bantuan berbagai
kebutuhan mahasiswa, artinya serta memberikan bantuan tidak langsung. Kebijakan pendidikan. Dah itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.